pada saat kita mendengarkan masukan dari satu orang, kemudian kita ngomong dengan orang lain, mempunyai masukan yang berbeda, harusnya kita punya khasanah ilmu pengetahuan yang lebar kan. Tapi jangan ilmu yang didapat dari sini itu dipertentangkan dengan yang di sana. Terlepas ilmunya di sana lebih tinggi, saya lebih rendah, atau mungkin gaya sidik, saya lebih tinggi, di sana lebih rendah. Tapi anggap aja bahwa ilmu itu dikolaborasi di diri kita sendiri. Nah, itulah. Jadi disitulah yang kadang-kadang menyebabkan pro dan kontra. Ketika Halo, selamat malam. Sudah menonton wajah-wajah kita lagi berperang menghadapi ujian. Ujian yang sebenarnya tidak ada persoalannya. Ujian yang tidak ada persoalan. Nggak bisa masuk dia. Siapa? Eca. Belum. Ini katanya nggak bisa masuk berarti. Sama kayak aku tadi agak lama banget prosesnya. Iya, sebelum jam 10. Nah, ini kan saya tidak pingin dikit dah. Ini perang aku dah. Aku yang nonton sudah 1000. Ini Alessandro. Gak ikut. Udah live fanspage draw. Oke, dibuka Del. Siapa yang buka Del? Awakmu apa aku Del? Siapa aja terserah, Mbak aja yang buka. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ponjing Heli do Hong Kong. Itu berhibu ke Cepo kah? Katakan, bagaimana kabarnya Andro dan Adel? Keadaannya sehat dan tetap segar bugar karena lagi kedinginan, dan tetap menyalakan kehangatan dalam otak, hati, pikiran, tenaga, pikiran. Apa meneh iki? Oke, komunitas YouTuber Hong Kong Zoom meeting rutin Rabu malam Kamis. Ini ada gimana diceritakan kan channelnya baru grow up. Bagaimana? Ada kendala apa yang perlu dipertanyakan? Kendalanya itu baru menikmati klaim copyright. Ya. Bagaimana penyelesaiannya? Tapi bersyukur di situ, jadi bisa belajar kan. Awalnya panik, makanya saya langsung telepon Simbo itu. Panik karena kalian langsung ngupload, langsung ada klaim copyright. Aduh, kenapa ini belum apa-apa sudah langsung diklaim. Kamu copyrightnya itu di menit keberapa? Setelah intro. Berapa terjadi berapa detik atau berapa menit? 5 menit. 5 menit copyright semua. Iya. Kan itu jumlah videonya, jumlah durasinya kan 9 menit. Nah, termasuk dengan intro, tapi setelah intro itu memang saya masukin lagunya ambiar. Memang dengan ambiar juga. Ya jelas. Kan sudah dikasih musik free yang bebas copyright kan di Audio Library. YouTube Studio. Karena sebelum belum paham sih ke situnya. Kalau itu soalnya kan katanya tidak bertanya sesat di per-YouTubean. Iya, karena konsennya ke intro, baru tahu ngotak-ngatik intro kan. Oke, berarti dilanjut terus kontennya, yang penting up terus. Iya. Jadwalnya nggak peduli apapun itu, pokoknya up kayak punya aku.
Iya, terus mau bahas YouTube, mau bahas apa aja bisa. Soalnya kan belum ada manusia yang bergabung. Mungkin mau berbicara dalam bahasa Kantonis, ada bisa. Didengar sama si gadis soalnya. Enggak apa-apa lah. Soalnya kan lagi masa pandemi kan mungkin ada keluhan-keluhan termasuk ke Adel yang nggak libur. Teman-teman. Enggak sih. Malah sekarang disuruh libur saya sampai nanti tanggal 27 yang enggak libur. Kalau ada teman-temannya, ada keluhan enggak? Belum. Di sini enggak ada. Di sini mah aman-aman saja. Oke, ada Mbak siapa ini? Sandro yang masuk. Mbak Siti Terapis, selamat malam. Ayo Mbak, mungkin Selamat ada malam, yang... Mbak Diana. Okay. Mau belajar, Mbak aku. Monggo. Mau dibahas apa, mau yang dipertanyakan? Soalnya ini untuk saat ini kita tidak membutuhkan Sandro kalau nggak butuh. Makanya sama aku kan tak mute dan tidak berbicara. Kita dipersilakan untuk ngobrol-ngobrol atau bertanya Mbak Siti Terapis. Mungkin bisa diceritakan bagaimana perkembangan YouTube-nya atau perkembangan terapisnya. Monggo, silahkan bebas. Yang banyak Indosinya itu terapis, jadi terbengkalainya YouTube-nya. Oh. Jadi nyimak. Nyimak. Sementara nyimak. Kenapa kan terapisnya juga bisa dibuat konten, toh Mbak? Yang editingnya itu loh. Nggak usah diedit. Belum maksimal ya. Nggak usah diedit. Mentahan. Iya, tapi darah-darahnya yang kelihatan itu kan bisa ini tak hapusin dihapusin. Tak hapusin. Nanti mau khusus Fasdu yang darah itu saya blur tapi tak unggah nih terus. Maksudnya biar viral yang terapi yang Fasdu tapi di blur. Belum bikin. Untuk manfaatnya jadi ke teksnya itu kan kemarin di Jabri dapat ilmu share dari Mas Ganteng itu untuk teksnya belum dipelajari. Ini mau ketok mau ganteng ya. Oh ganteng ya. Berarti mau disendirikan konten khusus terapis. Untuk teks lebih banyak ke teksnya, manfaatnya untuk yang bisa untuk yang bagian Fasdu itu manfaat Fasdu untuk yang bisa di Fasdu dan tidak bisa, terus nanti lebih ke pengetahuan, lebih ke teksnya itu loh. Oh ya bagus loh. Kan memang perlu. Jadi tutorialnya juga ada, tapi pas darahnya di-blur sedikit aja gitu aja. Udah yang lebih banyak teksnya manfaatnya itu loh yang paling pokok. Oh, keren. Tapi rumusnya ya kan proses, kan belum sampai coba. Kok kenapa bilang tidak bisa? Iya, coba, harus dicoba. Saya nyobain. Gak kuat bayarin, Mbak. Duh, aku bisa kan diterapis ben awakku lemu mangan kuakeh. Ayolah, aku bulan depan pulang kok, bulan 3. Nah, cepet tak free nang ini mongkok. Waktu nih will sih. Ada yang go juga ada. Nah, yang lain ya. Oh iya Mbak sebenarnya yang terapis itu kemarin itu kotaknya itu Mbak Renia salah ngasih. Kotak apa? Kotak mic-nya itu saya titipkan ke Mbak Renia. Mbak Renianya malah ngasihnya ke Mbak Asi. Saya sudah bilang Mbak Renia tuh minta tolong ngasih ke Mbak yang suka terapis itu loh. Kemarin mic-nya kan belum tak kasih kabelnya. Oh, yang buat peralatan ini. Buat peralatan ya. apa? Japri lah itu. Mbak ada Japri ya. Iya, sudah dibawa Mbak Asi soalnya. Buat peralatan ini apa? Ngevlog. Iya, kemarin kan waktu di Jongzhou itu kan Mbaknya agak ini tapi kabelnya itu aku lupa kasih gitu.
Ya wes nggak apa-apa. Yang penting masih bisa halo-halo di sini. Oke, halo-halo wes. Aku juga sih. Yang mau dibahas nggak? Kalau nggak mau dibahas, Belum ada yang masuk lagi intro ini intro. bahas materi loh. Atau nggak bisa masuk? Di page juga diperhatikan loh. Itu pertanyaannya banyak. Ada yang komen juga. Atau lagi ngapain? Untuk teman-teman yang tidak Di bisa page libur komen. tetapi diganti uang, jangan khawatir. Yes. Kan keresahan yang terjadi sekarang kan hal tersebut. Jadinya ada yang gerundel, ada yang bahagia. Tapi gerundel tapi ya dapat uang, akhirnya ya nggak gerundel. Diucapin salam yang ada di page itu loh, yang komen. Itu terapis nggak dibuka ini kameranya. Tidak kelihatan. Liatin di page, Mbok. Bisa ngeliat page nggak? Nah, kemarin kan aku tanya ke Sandro tentang satu konten videoku yang mau tak buat berbagai macam bahasa. Soalnya dulu juga pernah tak buat, itu nggak ada masalah. Jadi kayak video masak gitu ya. Ada yang satu tak bikin berbicara dalam bahasa Kantonis, satunya berbahasa Indonesia. Jadi itu tidak pengaruh ada siapa lagi yang datang. Halo Eca, selamat malam. Bisa didengarkan kita? Halo Eca. Eca suaranya nggak ini, nggak dibuka. Suaranya Eca nggak ono, Bro. Suara aku keluar nggak? Unmute paling lagi tenggelam. Oh, sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Maaf telat, ini barusan bisa buka ini, buka-bukaan ditutup, Bay. Kan ditutup, ada satu lagi, 6 orang. Mbak Siti, Adel, Eca, Perdebasan. Terus satunya siapa ini? Nggak kelihatan namanya. Mbok Yani. Oke, selamat malam semuanya. Mungkin ada masukan teman-teman yang mau dibahas atau yang mau ditanyakan. Silakan berbicara, dibuka mic-nya, dibuka kameranya, tapi jangan dibuka dompetnya. Mbak Yani, Mbak Siti terapis, silent semua. Mungkin Eca ada yang perlu diungkapkan melalui kata-kata atau melalui guyu langsung loh. Udah ngomong. Udah ngomong piye ya? Ya, apa aja lah. Per YouTube-an atau per agenan atau per majikan. Oh. Bahas apa? Bahas YouTube atau bahas apa ini? Sembarang kalir lah. Yang penting membahas tentang kita yang di Hong Kong. Oke. Seperti itu. Maaf sebelumnya, sekarang saya mau buka pertanyaan ya yang ada di komunitas YouTuber Hong Kong ya. Tentang masalah ini. Kalau seandainya sekarang kan usumnya virus ya, vaksin kan ya. Kalau kita sebagai TKW itu mau vaksin, tapi majikan tidak mengizinkan vaksin, terus malah kasih notis ke kita, itu apa bisa dituntut atau bisa dilaporkan ya? Menurut Tesaman gimana? Yang bisa menjawab siapa dulu? Saya dulu. Suaranya Mas Sandro hilang katanya. Ya nggak apa-apa lah, kita untuk sementara belum penting. Sandra, suaranya hilang. Kalau urusan vaksin ya, tak jawab ya. Iya, monggo. Nah, ini menurut saya, vaksin ini kan bukan ini sih, ada hak untuk menolak, tapi tergantung pemerintahnya juga. Tapi kalau alasannya majikan tidak mengizinkan dia keluar, itu salah.
Vaksin itu sebenarnya kalau untuk ini sebenarnya kalau di negara Hong Kong sendiri pun itu wajib. Tapi kalau hanya dengan alasan tidak diizinkan keluar itu tetap bisa dilaporkan. Bukan masalah keluar, Say. Bukan masalah gitu, Kak Cek. Masalahnya majikannya yang nggak mengizinkan anaknya untuk vaksin. Tapi padahal anaknya itu sendiri maunya vaksin. Dengan alasan apa dulu majikannya? Karena alasannya kalau sakit, kalau ada apa-apa, saya tidak mau tanggung jawab. Seperti itu. Ya nggak bisa. Itu kalau ibaratkan dituntut atau dilaporkan ke bagian mana, seperti itu. Karena majikannya sudah notis, tidak mau tahu gitu. Karena anaknya ngeyel mau notis, mau vaksin, gara-gara itu dinotis. Nah, sekarang ini mau pulang aja udah booking, tetap aja nggak boleh, seperti itu. Sebelum pulang Tapi sebaiknya waktu majikannya dibicarakan berbicara dulu. ada ini enggak? Waktu majikannya berbicara tidak boleh dia ada bukti pembicaraan atau bagaimana? Kalau untuk melaporkan kan harus ada buktinya. Iya benar. Betul, saya ngomongnya kamu rekam enggak katanya seperti itu. Tapi tetap aja Kalau bisa. dia dinotis otomatis majikan mengajukan alasan kan. Nah, nanti kan bisa kalau misal dilaporin ke KJRI, nanti pihak KJRI akan bisa memfasilitasi untuk dipanggilkan pertama agensi. Kalau di agensi tidak terselesaikan, nanti baru dipanggilkan ke majikan sebelum dia pulang. Tapi itu udah posisi turun masih notis. di sini. Masih per tanggal 5. Per tanggal 5 berarti kan dia masih punya 1 bulan. Masih punya sisa tinggal di Hong Kong, yaitu coba segera digunakan untuk melakukan pelaporan. Iya. KJRI gimana? Ada mediasi bagaimana? Konsultasi aja. Nanti akan pihak KJRI akan memanggil agensi nanti berbicara ke majikan. Kalau seandainya tidak terselesaikan di agensi, baru difasilitasi untuk dipanggil majikannya ke ini. Hampir sama dengan menuntut hak yaitu intermediate itu hampir sama prosesnya. Iya, tahu. Nah, sekarang kalau ibaratkan majikan ngomongnya sama anaknya A, terus ngomongnya sama agensi B, itu gimana? Karena apa? Setiap dia ibaratkan majikan kasih penjelasan ke agensi, dia pasti membalikkan fakta. Nah, bilangnya anaknya nggak bisa bahasa, nggak bisa kerja seperti ini, karena itu saya nggak butuh CC, ya udah saya notis. Nah, tapi waktu itu sebenarnya CC-nya memaksa untuk vaksin, katanya dari awal nggak ada masalah apapun seperti itu. Dia udah berapa lama kerja di majikan tersebut? Kurang lebih 1 tahun 1 bulan itu nggak ada masalah, walaupun anaknya nakal, namanya anak-anak ya, dia nggak masalah. Kerja berat juga nggak masalah. Tapi karena peraturan pemerintah harus vaksin, taunya kan harus vaksin, dia itu tetap mau maksa vaksin, tapi majikannya tetap aja nggak mengizinkan, dan akhirnya dinotis. Habis dinotis itu baru datanglah ke agensi ngomong begini, sedangkan pihak agensi bantu telepon ke majikan, katanya anaknya nggak bisa kerja, nggak bisa bahasa kok coy, ya udah nggak butuh cecek, sudah gitu, notisnya udah keluar. Sudah diajukan ke imigrasi berarti? Iya, karena itu kalau kita laporan kemana ya? Bisa sebelum pertanggal ini kan masih bisa Mas Andra nggak ada suara. Ke KJRI juga. Masa none kan ada suara dene. Kenapa nggak ada suara? Kenapa? Ini yang masalah siapa ini? Operatornya. Oh, berdebah Sandro. Ini operator lah. Kita akan penggerak ibu-ibu PKK malam ini. Tak merek kayak ayam goreng. Miknya. Ada gangguan kok dia memang. Apa agensinya nggak tahu ya alasan majikan itu mengajukan? Yes, oke. Sudah ada suara Mas Andro, monggo. Testing. Mic-nya baru kelihatannya. Testing.
bar dites langsung lenting. Testing, aku ya tak testing. Testing. Halo. Tak testing lagi. Tak ngeledek Amin, Sandro, halo. testing. Kurang besar, Mas. Kurang besar. Kurang kenceng. Halo. Mas, kurang kenceng. Kurang greget. Waduh. Halo, testing. Halo. Kecil. Ini. Halo. Segini. Ini ada Mas. Caranya kecil. Ya gini aja, siapa kan itu bukti juga sudah tidak ada kan, dan udah dinotis dalam masa proses Testing. ya. Ya, sip. Walah, banter nggak? Pol. Mantep. Jembret nggak? Jembreng titik. Nah ini, halo. Oke. Oke. Siap. Udah masuk berarti kan udah masuk ke imigrasi, yo ke labor. Kalau sampean nggak terima ke labor ya. Tapi urusan bahwa dia dinotis itu otomatis ya. Majikan sebenarnya udah nggak mau, dia nggak bisa. Dia mungkin majikan tidak menggunakan alasan itu. Lah, rilis letternya tulisannya apa? Kan Belum kalau ada. Kan masih kasih satu bulan notis, Mas. lah Satu makanya bulan notis itu aja. berarti Ini kalau kan masih baru, kalau masih pertanggal 5. nyamang sisanya kalau belum ada ya bilang ke labor. Jadi hak-haknya dia untuk vaksin dilarang, majikan dia menjatuhkan notis. Jadi nanti yang negur majikan pasti labor. Bikin surat, bikin kronologis. Makanya ucapannya majikan untuk yang melarang dia untuk notis itu harus terdokumentasi. Ini penting. Harus ada bukti lah, ibaratkan seperti itu ya. Kalau nggak ada bukti, kalau di rumah ada Mereka nggak CCTV, merespon soalnya. ada rekaman, nah itu baru dibuktikan di tanggal apa, hari apa, atau dia memancing omongan terus dia nyalain HP-nya. Kenapa kamu nggak ngasih aku vaksin? Pemerintahmu lo nyuruh aku vaksin gitu loh. Kenapa kamu nggak ngasih? Kenapa justru kamu ngasih aku notis kalau kamu kena vaksin? Itu pasal itu kalau kita bisa buktikan. Iya, kalau dia udah booking belum? Ada siapa? Udah, saya yang booking. Saya yang bookingkan. Samen kalau sama anaknya ya, kalau sama anaknya itu diajarin selalu ada bukti. Kalau nggak bukti kronologis. Kalau di rumah ada CCTV, tanggal berapa itu diucapkan harus diingat-ingat, ditulis. Jadi kalau bisa waktunya jangan terlalu panjang, karena kalau terlalu panjang keburu memorinya kehapus tuh, memori apa namanya CCTV roll-nya itu. CCTV-nya, karena dia pasti rutin terhapus kalau tidak ada berita-berita. Makanya laporan ke labornya juga sesegera mungkin kalau bisa cepat nemukan bukti gitu. Jadi orang Hong Kong itu sangat concern dengan bukti kan. Nah, kalau nggak ada buktinya yo. Halo, assalamualaikum. Salam. Polisi labor itu tidak akan merespon kalau tidak ada foto, rekaman ataupun videonya. Nah, clear ya. Merespon. Kalau kemarin masalah nggak ada tiket itu ke labor itu majikan dipanggil, kita dipanggil, dijadikan satu pertemuan. Memang benar belum dikasih, terus kamu minta tiket atau uang itu langsung deal ya, dikasih itu nggak berkepanjangan. Beda sama ada salah satu yang bermasalahnya itu foto anaknya telanjang waktu mandi dikirim ke suami atau pihak keluarganya lewat Facebook dan anaknya, salah satu anaknya itu tahu. Nah, itu termasuk kriminalisasi atau pencemaran kriminal. Itu privasi, privasi. Itu sampai aju banding hampir 1 tahun loh di sini itu. Jelas. Itu privasi, itu privasi. Itu hampir 50.000 Hong Kong dolar dendanya. Karena itu sama halnya dengan kita berutang di bank. Didudukkan dulu, Mbak Siva kalau mau ngomong didudukkan dulu. Jadi jangan omongannya Mbak Eca langsung sampean komentari. Jadi kalau sampean belajar jadi host itu berceritanya, oh gitu didengerin, habis itu baru kita bilang untuk pasal pelanggaran mengambil video di ruang privat. Nah, akan ada begini gitu. Kalau nanti belajar jadi host kan otomatis di arena Zoom ini kan semuanya bisa buka mic.
Makanya ada kesempatan terus diatur. Jadi kita belajar ngatur. Oke, siapa yang mau jawab? Siapa yang mau ngerespon? Kalau sampai langsung satunya ngomong, satunya ditimpali, Zoom berdua, yang lainnya nggak dianggap orang kan, repot gitu. Maksudnya kan seperti itu. Jadi kita belajar tata cara anak sekolah sekarang itu kan begitu, by Zoom. Nah, jadi sekarang udah ketemu hanya cuma 2 orang kan, undang-undang. Semuanya akan jauh lebih banyak buka di online begini. Pengajian dan ABCD, nah boleh. Jadi kita mulai membiasakan, didudukkan persoalannya, satu menjawab, satu dudukkan soal, satu pertanyaan, terus yang lain tanggapan, bagaimana teman-teman, jadi seperti itu. Jadi, ada manusia-manusia yang lain yang juga memperhatikan, itu kita anggap. Sama ini di page ya, kalau ada yang buka page, itu ada komenan di bawah. Nah, setiap saya live, saya selalu berusaha untuk menyapa yang ada di page dan komen dan hadir. Karena ya sekali lagi kalau kita nonton terus diperhatikan, disebut namanya kayak siaran radio dulu kan bahagia. Jadi kalau kita live-nya di page, ya page-nya juga harus ada yang perhatiin. Kayak ini yang komen pertama, sudah ada Mbak Devi Erlita, Mas Luki Haryanto, Mbak Eliza Kanaya, Mbak Nuryani, selamat malam, baru selesai. Mari Elena, Mbak Tian Huyatan, Mbak Jarwati, Mbak Wanti Isti, dan Mbak Dewi Nur, baru Saukong, Mas Abe, Miss Baudin Daheng. Jadi siaran kita itu harus serba komplit dan general. Jadi diperhatikan, kalau cuma HP-nya satu ya sudah. Jadi yang teman yang lain yang bisa buka page-nya dijawabin pakai komen. Kayak ini tadi aku nggak bisa ngomong kan, aku komen di situ. Jadi selamat malam Mas Luki. Jadi artinya jangan diabein yang hadir di tempat kita. Itu bahaya. Jangan kayak orang-orang yang live, habis live HP-nya ditaruh terus dibiarin. Terus kita suruh ngelihat kita ganti baju, kita pacaran, kita bercinta. Jadi orang Miss, maaf. Biasanya seperti itu saya, maaf. Ya, silakan. Yang merasa saya nggak menuduh, saya ngomong aja gitu. Saya merasa. Oke, kita lanjut. Jadi urusan Mbak Eca tadi mengenai kasus itu ya, kalau kasus anaknya dapat foto atau direkam, nah ini seriously ini. Jadi kalau kita YouTuber, makanya ada beberapa teman-teman YouTuber yang merekam video di dalam rumah majikan, itu pastikan dapat izin atau pastikan lebih baik tidak membuat konten di mana ketika rumah majikan atau mungkin muka atau apa, kalau mungkin fokus ke masak ya udah dipanci, di irisan bawang, irisan kubis, wortelnya gitu. Kan ada kadang-kadang anak-anak itu sampai foto sama neneknya, terus foto sama anaknya. Nah, ini bisa jadi bumerang, ini bisa nyerang gitu. Nyerang ke dia kalau pas majikan nggak suka diekspos gitu. Ngomong ini kan sensitif banget. Kadang kita ngevlog aja mukanya mereka pas kita lewat ngevlog kan mereka minggir. Kadang mukanya ditutupin kayak gini kan. Jadi makanya kenapa YouTuber di Hong Kong yang subscribe di atas 1M sedikit banget. Bahkan YouTuber itu belum bonafit di Hong Kong. Nggak banyak, nggak kayak Indonesia. Ya, tipikal manusianya yang nggak mau tahu urusan privacy. Itu kalau saya pikir ya orang kaya. Orang kaya itu nggak mau privasinya terlihat sama orang lain. Tapi kalau kita ya kan nggak kaya-kaya amat, makanya nampil aja terus. Kenapa belum bisa buka apa ini, Mbak? Saya. Mbak Eca, buka apa? Facebook. Mana ini? Oh. Komunitas YouTuber Hong Kong. Tapi kalau kita ya kan nggak kaya. Nah, itu kan keluar. Wes, ada lagi yang mau dibahas? Apa lagi? Satu lagi. Mumpung ini kan sharing ya, walaupun kita YouTuber Hong Kong kan setidaknya kita bisa sharing masalah TKW karena kita posisinya ada di Hong Kong ya. Oke. Nah, ini masalahnya untuk saat ini kan banyak yang nge-break atau interminute kan harus pulang Indo ya. Ini kan sekarang majikan kan kayaknya semena-mena, ibaratkan ya bukan semuanya sih ya.
Kebanyakan kerja harus diprosir. Sekarang mau ngebreak nggak bisa, mau interminute juga gitu. Banyak yang harus pulang. Itu menurut kita sendiri ngobrolnya gimana ya ini penjelasannya? Adakah ada pemasukan atau solusi? Silakan yang lain. Yang lain dulu yang mau ngomong silakan. Ada yang mau jawab? Ya, silakan. Yang mau jawab Saya silakan. jawab ya. Sebenarnya seperti ini. Tetap dengan prosedur ketika ada peristiwa yang berkenan, entah itu menghentikan atau ini ada suaranya yang mendengung-dengung sakit di telinga, ini miliknya siapa ya? Yang Mbak yang udah, guys. Udah, sampun. Lanjut. Sebelum misalnya kejadian ada hal yang tidak diinginkan di kejadian di rumah majikan, sebaiknya kita mencatat, menulis, mengantisipasi. Ibaratnya ketika ada laporan majikan, kita ada misalnya apa gitu, jadi kita punya pegangan sendiri. Selama pandemi seperti ini, majikan akan semena-mena dengan kita. Biasanya kebanyakan yang seperti itu karena keluhan di grup seperti itu ya. Nah, sebaiknya mulai menulis, mulai belajar menulis apa yang terjadi hari ini, apa yang dilakukan hari ini, apa yang disebutkan oleh majikan, mulai menulis atau mulai merekam hal yang, tapi merekamnya itu jangan terlalu terang-terangan karena mereka juga mengantisipasi privasinya mereka juga. Bisa mengembalikan fakta. Tapi setidaknya kita punya pegangan tulisan ketika ada kejadian apapun itu, tulis di data pribadi. Hari ini saya dimarahin, terus karena apa, dan itu juga bisa menjadi bukti ketika kita mengajukan notis. Nah, tapi kalau misalnya tidak membiasakan diri untuk mengevaluasi diri, itu akan mempersulit dan banyak kejadian majikan membalikkan fakta yang dilaporkan ke imigrasi. Karena apa? Ketika mengajukan dia yang mengajukan notis, kita tidak tahu apa yang mereka tulis. Kita tidak pernah tahu apa yang mereka tulis ke imigrasi seperti apa. Nah, sebaiknya kita punya bukti, setidaknya tulisan kecil-kecil aja di sebuah catatan apa yang terjadi, apa yang ini, belajar untuk itu mengantisipasi ketika kita diperlakukan tidak enak oleh majikan. Itu untuk saran saya sih untuk saat ini, karena memang kejadian banyak yang pengen notis, pengen nge-break ya gara-gara ya hal yang mungkin tidak bisa ditoleran ya. Tapi dalam masa pandemi seperti ini akan susah untuk mengajukan notis karena imigrasi sudah mengharuskan ketika kita notis harus pulang ke Indonesia. Itu yang ini untuk sekarang ini memang harus pulang katanya. Notis ataupun di interminit. Kecuali finish ya masih bisa bertahan di sini. Dengan catatan keluar dari rumah majikan sudah harus mempunyai majikan. Itu yang saya baca kemarin. Aturan barunya. Sedikit ini sih untuk teman-teman yang mengalami hal yang tidak enak di rumah majikan, mulai sekarang belajarlah untuk menulis, mengevaluasi diri, nulis sebagai bukti kalau kita pada kejadiannya hari ini mengapain, diapain, dituduh atau apa, ditulis. Kalau seandainya kita yang mengajukan notis bisa disertakan bukti ataupun bukti tulisan, misalnya bekerja sampai lebih dari jam 12. Jadi foto ininya jamnya. Sewaktu misalnya ini foto jam, waktu di setting di itunya tanggal, jam saya masih kerja gitu. Ya gampang sih, enggak ini.
Mungkin ada yang lain bisa ditambahkan, Bu Diana. Iya. Nah, kalau menurut aku ya, karena ini kan kondisinya juga banyak majikan yang nggak kerja di luar, kerjanya kan dari rumah. Jadi Ceteres. semua, ya kerjanya di rumah semua kan mayoritas. Jadinya mungkin kan ada tekanan pekerjaan yang dari majikan, tapi majikan kan nggak mungkin cerita ke pekerjanya atau kepada kita. Terus sebaiknya kita juga bisa paham atas situasi dengan majikan masing-masing gitu loh. Cara emosionalnya kalau kita udah 24 jam gitu kan kita setidaknya bisa memahami sedikit kelebihan atau kekurangan majikan. Mungkin majikannya tiba-tiba emosional, kita tuh menanggapinya pun juga jangan dengan emosi juga. Dan itu kan memang nanti bisa mengakibatkan sesuatu yang tidak diinginkan antara kedua belah pihak. Soalnya kondisi kita juga stres, majikan juga stres karena tekanan pekerjaan, dan kita juga punya tekanan pekerjaan. Apalagi mungkin tekanan dari orang-orang di rumah atau keluarga kita kan gitu. Jadinya ya dipersiapkan mental kita lebih baik lagi. Terus yang penting komunikasi itu dijalin dengan baik apapun itu kondisi dan keadaannya, asalkan tidak ada pelanggaran terhadap hak kita sama terjadi kekerasan di luar batas. Itu sih kalau menurutku. Soalnya kita kan jangan karena kondisi kita seperti sekarang yang nggak libur, tetapi atas persetujuan kan biasanya diganti uang. Nah itu kita juga jangan terlalu banyak mengeluh kalau sudah ada persetujuan dua belah pihak. Kalau kamu benar-benar ingin libur ya ngomong baik-baik ke majikan, dikomunikasikan bagaimana baiknya. Soalnya kita kan di sini bekerja kan udah dewasa semua, jadinya kan bisa menjaga diri, bisa waspada di luar, bisa menjaga mana yang majikan mungkin tidak suka kita terlalu bergerombol, apalagi peraturan di Hongkong semakin ketat kan mulai besok. Jadinya komunikasi yang baik dengan majikan juga tetap diutamakan, dan kita yang pasti jaga kondisi, jangan terlalu eman, maksudnya untuk beli vitamin, beli makanan tambahan jika kita dirasa mendapatkan makanan dari majikan kurang gitu loh. Jadinya sayangi tubuh kita juga gitu loh. Beli susu lah, beli makanan yang enak. Jangan karena tekanan dari orang rumah kita kirim semua, tapi di sini kita menderita. Mengabaikan diri sendiri. Ya, Ngenes gitu. Alias ngenes. Iya. Udah wes gitu aja, jangan panjang-panjang, mungkin kesempatan buat teman-teman yang lain. Ada yang mau nambah lagi, Mas Andro, monggo, Mbak Lucy, Mbak Yani. Jelas tak close. Jadi ada istilah dalam pendidikan itu namanya self drive namanya. Ada self esteem, ada self love, ada self drive, ada self weakness. Jadi teori ini sebenarnya yang sampean tanya ini itu tak bahas semua kontenku di Bandung Enterprise. Kalau sampean bisa nonton kenapa break ada masalahnya, tapi ini beda forum tak ceritain lagi. Jadi ada yang dinamakan self drive. Jadi self drive itu kita balikan ke tujuan utama mereka datang ke sini. Nah, di PAP itu kan sampean semuanya sudah pernah mengalami PAP kan? Benar. Bahkan saya yang belum. Tapi saya mempelajari. Saya belum pernah mengalami PAP. Iya, iya. Jadi sama, saya juga nggak PAP. Tambah keren lagi itu nggak ada PAP tapi udah masuk. Jadi namanya self drive. Self drive itu perjalanan begini. Contohnya adalah dulu waktu si Pak Renal Kasali, dosennya Universitas Indonesia jurusan ekonomi, itu pernah membawa muridnya untuk ke Thailand, di mana dia harus datang ke satu tempat dan dia bisa belajar dari tempat tersebut. Nah, di saat dia membawa, yang duduk di depan sopir itu justru Pak dosennya sama sopirnya. Dan ketika melihat ke awaknya, itu ternyata mahasiswanya tidur semuanya. Dari situ terus dia mendapatkan teori bahwa kalau kita mau arah dan tujuan dan bagaimana survive, dia harus di depan. Di depan itu menjadi pengemudi, bahkan sekalian kernet. Nah, teman-teman ini semuanya melakukan itu gitu loh. Jadi kernet dan jadi sopir yang menentukan arah di mana teman-teman semuanya itu mau ngapain gitu. Ke Hong Kong itu mau ngapain. Itu yang harus didudukkan.
Ya kan? Makanya harus men-self drive diri kita. Di saat kita ngantuk, tujuan nggak sampai, kita harus tetap terjaga. Di saat kita drop, kita punya tujuan membahagiakan orang di rumah, di situ harus tetap waspada. Nah, itu yang harusnya kita bangun melalui komunitas ini gitu. Mendrive diri kita sendiri. Kalau Mbak Eca kebetulan menangani agent, dan ini harus benar-benar dapat ilmu banyak harusnya. Jadi ketika ada anak break, dudukkan. Sekarang majikan memperlakukan A, memperlakukan B, memperlakukan C. Di batas kewajaran enggak? Ibaratnya kayak gitu. Kalau semuanya itu di batas kewajaran, so fine. Berarti kita harus menekan diri kita lebih tinggi. Artinya kita harus memaksimalkan diri kita. Tapi kalau sudah mulai mukul, kalau di Hongkong itu verbal kan biasa. Sebenarnya pokcoy itu harusnya juga biasa. Harusnya loh ya, pokcoy. Tapi karena kita orang Indonesia, sekali lagi, tidak ada kebiasaan seperti itu. Kalau namanya ngenger, kalau orang Jawa itu ngenger. Kalau Mbak Siva nggak tahu, Mbak Adel nggak tahu, ngenger itu mengabdi. Nah, tetapi kalau di Hongkong tidak diartikan sebagai mengabdi, tapi berpartner. Posisi partner itu seimbang. Nah, itu juga harus didudukkan. Kalau Mbak Eca sebagai agent, partner. Jadi kalau partner layaknya nggak ada yang tidak diterima, ya diomongin. Di Hongkong tidak bisa dengan rasa sungkan. Hongkong tidak by culture, culture-nya nggak sama dengan kita. Jadi kalau nggak dapat makan, ya ngomong makan. Nggak dapat jatah apa, ya nggak dapat dibilangkan. Kalau perlu jam tidurnya kurang, ngomong jam tidurnya kurang. Pertama ngomong dulu. Nah, sebagai agent sampean harus tahu kronologisnya. Nah, suatu saat ketika lagi kalau yang disampaikan sama Mbak Siva, namanya timetable. Timetable itu schedule satu hari. Namanya timetable. Nah, ini lagi ada saya progres sama Kontring untuk bikin timetable untuk teman-teman. Nanti Mbak Eca hadir sekalian biar tahu juga. Timetable itu bikin dari pagi bangun, jam berapa sampai jam berapa ngerjain apa. Jam berapa sampai jam berapa ngerjain apa. Nah, kalau tertimetable, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, draftnya dikasih satu aja. Day 1, day 2, day 3, day 4, itu akan lebih mempermudah mereka untuk mencatat. Nah, itu kenapa itu kita lakukan? Tujuannya untuk apa sih? Biar nantinya pada saat muncul release letter, itu dilampirkan di bawahnya. Atau kita kirim sendiri ke imigrasi. Agar supaya di saat nanti terjadi break, terjadi terminate atau putus kontrak, itu kita bisa mengajukan reason ke imigrasi dan ke labor. Sekarang ada dua. Timetable itu bisa dikirim ke labor, bisa dikirim ke imigrasi. Jadi kalau dulu ke imigrasi, sekarang imigrasi selalu minta ada labor dikirimin nggak gitu. Nah, jadi perselisihan apapun sebenarnya kalau jalur untuk pengaduan sebenarnya yang pertama mbaknya itu komunikasi dengan majikan. Mental agentnya dilaporin, agentnya ngomong langsung dengan majikan. Masih mental lagi ke labor. Oke. Nah, jadi yang mengingatkan biar labor, yang mendudukkan biar labor, yang memediasi labor. Mbak Eca harusnya ke labor itu punya card-nya. Kalau saya kemarin pernah nganterin kasus, nungguin anak aja disuruh keluar karena saya temennya dan anaknya itu nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Kalau dianya ngomong aku butuh dia untuk nemenin aku, saya stay di situ sama kan. Saya akan melihat mediasi mereka. Tapi begitu saya masuk, anaknya nggak bisa ngomong, majikannya keberatan ada saya terus keluar. Ini pernah saya alami di labor Jungwan. Saya juga masuk tapi dua kali bisa saya masuk. Makanya it's okay. Jadi garis bawahnya di situ. Nah, ini yang besok terakhir saya kasus yang lagi pegang adalah pelecehan seksual atau sexual harassment. Ini yang tunggu. Saya ada. Makanya tunggu aja ceritanya di Bandung Internasional. Jadi itu ya garis bawahnya ya. Timetable, self drive. Jadi makanya Mbak Eca harus banyak baca, harus banyak bergaul dengan saya. Biar karena saya juga konten kreatornya Bandung Agency. Jadi nyambung kalau dibahas di sini ya saya sangat senang sekali karena itu memang
bahasan saya itu isi konten saya di Bandung Enterprise. Jadi faktor ngebreak. Kalau masalah pulang ke Indonesia itu sebenarnya kebijakan sejak dahulu kala, sejak belum adanya pandemi. Tapi begitu pandemi, imigrasi Hong Kong mempermudah, nggak usah Nunggu visa, pulang. ya, betul. Artinya itu terus dimanfaatkan, merasa imigrasi dimanfaatkan, akhirnya imigrasi membalikkan job hopping. Bisa dipahami? Ya. Jadi lantaran nggak pulang gara-gara pandemi, akhirnya loncat. Dan kebijakan atas COVID di negara itu kan berubah-berubah, Hong Kong dan Indonesia. Sedangkan permintaan CC untuk ke Hong Kong itu kan besar sekali. Kan sampai hotel aja ditambah. Betul. Yang antri aja masih ratusan ribu udah. Nah, sekarang untuk daftar masuk aja ya, ibaratnya Mbak Eca bisa bayangin, satu agensi aja sampai nanganin berapa. Kalau di sini agensinya 300. Lebih. Yang daftar ke ibaratnya ya 300 agensinya ya, taruhlah memasukkan anak 10 apa enggak 3.000 mau masuk. Iya. Nah, di situ karena banyaknya form yang masuk ke imigrasi melebihi jumlah dari biasanya, mereka meneliti ada apa ini, why? Nah, ternyata ya terus akhirnya dia lebih keras. Ada surat amplop merah lah, diharuskan pulang lah, inilah, itulah. Nah, di situ yang terkadang tidak bisa didudukkan. Makanya ketika ada anak yang mau break, nah kalau agent baik, sekali lagi ya baik buruk itu silakan dinilai. Tapi kalau saya selalu bilang bahwa pahit. Kemungkinan sampean pulang, Mbak, aku bilang. Kalau sampean sudah terima, silakan break. Tapi kalau enggak ya sudah. Tapi kalau dia bilang aku enggak betah, ini ya doa yang banyak, Mbak. Karena agent tidak bisa memprediksi. Kalau memproses bisa saja. Betul. Gampang. Itu urusannya agent kan untuk proses. Kalau ibaratkan iya Mas, bener omongannya sampean. Banyak agent bilang bisa, ternyata mental juga banyak. Itu konten saya Mbak di Bandung Enterprise. Yang sampean tanya ini itu konten saya. Bukan gini Mas Andro ya. Saya tahu Mas Andro di Bandung Entertainment ya apa? Di agent Bandung ya. Tapi setidaknya ini pengalaman saya pribadi, jadi saya tanya karena cuma satu itu, kenapa gara-gara vaksin aja kok bisa sampai dinotis? Boleh vaksin kalau keluar dari sini, kan aneh gitu loh. Sedangkan kalau kita keluar dari rumah majikan, itu kan sudah nggak ada pohim, nggak ada yang tanggung jawab, seperti itu. Nah, kalau saya itu kan sebagai TKW juga ya, ibaratkan sama lah kita, dari orang Indonesia kan ngenger lah, ibaratkan yang saya tadi, itu ingin aku bantu. Karena ada temanku, itu interminute juga visanya bisa turun. Nah, itu. Jadi kenapa ini kok iso di interminute kok masalah yang dikasih notis, tapi masalahnya hal yang benar-benar kita butuhkan. Vaksin kan kita sudah diwajibkan di Hong Kong. Oke, jawabannya tadi kan jawabannya udah terjawabkan. Bahwasanya silakan dibuktikan, silakan dituntut ke labor. Kalau sampean nggak mau, nggak bisa, nggak berani, telepon saya. Ayo kita berani karena kalau ibaratkan nanti aku izinnya gimana, kalau kita langsung jalan. Nggak ngerti bosone majikan kantor nek ngejak padu nomor 1. Karena kita di showroom ini kan ibaratkan walaupun komunitas YouTuber Hong Kong kan bisa tambah ilmu yang nggak tahu jadi tahu, jadi ya. Iya, sharing apapun bisa. Sharing apapun. Kelar kan? Dan terima kasih banyak untuk semuanya. Mbak Eva sedikit ya. Kalau seandainya Mbak Eva mengajukan kasus ini ke labor, artinya anaknya masih punya jangka waktu untuk stay di Hong Kong selama 3 bulan. Itu poin untuk anaknya sambil menunggu visa mengajukan majikan baru. Itu poin ketika ada masuk laporannya ke labor. Visa anaknya itu bisa dipending bisa diajukan ke imigrasi dan dikasih tenggang 3 bulan karena dia masih dalam kasus. Itu poin tambahan untuk anaknya, bisa selama 3 bulan itu bisa dimanfaatkan untuk mencari majikan barunya. Itu tambahannya untuk itunya tadi kasusnya. Terima kasih Mbak.
Mbak Siva. Oke. Oke, terima kasih banyak, sangat bermanfaat. Wes, lanjutkan. Bu. Mau dilanjutkan apa lagi? Mungkin ada pertanyaan selain tentang ketenaga kerjaan, masalah YouTube. Mumpung mesti ada melek. Yang lainnya lagi unmute ini. Mana? Sudah tidak ada yang dibahas? Nggak ada yang dibahas. Kalau nggak ada dibahas, aku ngasih materi lu. Mas Sandra mau tanya boleh sama Mbak Boleh. Diana? Boleh. Kan Mas Sandra sudah jadi YouTuber udah lama. Itu udah nerima gajian awal itu berapa bulan, Mas? Setelah monet, Mas. Bisa dijelaskan? Mbak, udah hampir berapa tahun ini? Hampir mau 2 tahun ya, 1,5 tahun lah. Gaji saya baru mencapai 1.300.000. Belum sampai 1.400.000. Belum di ambang batas menerima gaji pertama. Hampir 2 tahun ya, Mas ya? Hampir mau 2 tahun. Nah, kita buka aja ya. Kalau mau tahu kita buka ya. Biar sampean juga punya pandangan bahwa saya nggak nerima gaji dari YouTube. Gajinya endros ya. Baru tak lihat tadi. Jadi baru tak lihat. Nggak apa-apa lah, ini bentuk pertanyaan ya kita jawab. So what, ada apa? Nggak ada masalah gitu. Nah ini coba. Ini sudah tak tulis rupiah juga. Jadi sampean tahu. Aku orangnya nggak peduli. Nah ini estimasi pendapatan kita cek sepanjang waktu ya. Sampean bisa lihat berapa angka yang saya dapatkan. Wah apanya Mbak? 1 juta lebih, Mas. Karena itu banyak yang tanya saya, kamu sudah dapat uang berapa, Jut? Hah? Nih lihat, Jut? Saya baru 1.700.000. Ada yang hitungan bulan sebentar, ada yang hitungan bulan. Sepanjang waktu, ada yang Nah ini. Nih sampean akan lihat berapa bulan, berapa duitnya. Ini kan 365 hari terakhir. Kita tulis sepanjang waktu. Kok ya pas tadi barusan saya lihat sampai nanyain. Ya tak buka sekalian. Nih. September. Berarti aku monet di September. Kalau enggak Agustus monet. September baru 26.000. Paling tinggi dapat duit 138.000. Paling tinggi. Dan Februari sedang berjalan 5.000. Totally baru 1.100.000 kok, 1.300.000, 1.100.000. Kalau mencapai 1.400.000 itu baru kan 100 US dollar baru digaji. Dan ini sampai hitung September, Oktober sampai Februari. Berarti 1 tahun lebih berapa bulan? 1, 2, 3, 4. 1 tahun 5 bulan. Wes. Terjawab pertanyaan. Terima kasih. Karena itu bagi yang semua penasaran ya, gajinya YouTuber itu berjut-jut. Ya inilah baru dibahas sama Mas Sandro. Yo, ini begini Mbak. Ini juga bukan bisa jadi patokan. Ini bukan jadi patokan. Ada juga yang subscribe-nya 1.100, tapi duitnya itu juga sudah hampir 2 juta, 2.500.000 ada. Kenapa? Ya dia lebih produktif. Setiap hari harus up video. Tidak ada kata harus. Sampean harus tahu algoritmanya YouTube. YouTube itu selalu meminta kita untuk setor. Iya. Jadi gini loh Mbak. Sampean jualan. Kalau sampean jualnya seminggu 3 kali, sama sampean jualan tiap hari, kira-kira dapat duitnya lebih banyak mana? Iya, tiap hari ya. Nah, kalau tiap hari 2 berarti yang dijual ada 2 item. Terus tiap hari jualan. Sama
yang dijual satu item, misalnya satu hari satu konten. Terus atau seminggu 3 kali satu konten. Nah, kemungkinannya, tapi ada juga yang sampean perhatikan, nguploadnya cuma seminggu 3 kali. Tapi kenapa jualannya lebih tinggi atau duitnya lebih tinggi? Karena konten gitu loh. Jadi ada yang artinya konten khusus. Jadi khusus masak aja. Jadi peminatnya udah terfokus. Sudah dikelompokkan. Nah, di situ ada kan jualan motor, showroom motor. Oke lah, showroom motor. Otomatis kalau showroom motor kan yang dijual motor. Kalau sama jualan sayur di pasar. Notabene-nya garis besarnya sama-sama jualan. Tapi yang satu dijualnya motor, yang satu dijualnya sayur. Lah, jualan sayur kalau mau menyaingi untungnya yang jualan motor, harusnya jualannya lebih sering dibandingkan yang jualan motor. Karena kalau yang jualan motor lakunya 1, yang jualan sayur harus laku 1 ton. Bisa dipahami nggak? Algoritma sama logikanya begitu saja. Oke, terima kasih. Jadi disederhanakan. Wes, yang lain nggak ada tambahan. Yang ditanyain lagi. Biasanya ada hasil siapa yang tukang nanya aja siapa? Nggak hadir. Lagi. Terus, nah ini aku juga mau ngomong lagi nih. Majikan kan banyak yang di rumah sekarang. Bahkan ada yang dirumahkan. Atau schedule bekerjanya kalau misalnya restoran atau apa kan, kadang shiftnya cuma 1 kali. Dan itu memperparah keadaan sebenarnya. Yang biasanya nggak ada majikannya, sekarang ada majikannya. Jadi kayak kikuk atau ewuh kan. Jadi harus dibiasakan aja. Ini harus super sabar. Nah, ini kayak pertama COVID datang. Ini mulai lagi kayak pertama COVID datang. Jadi ya bagaimanapun self drive-nya tadi harus dimatangkan. Aicha harus banyak belajar. Insya Allah. Insya Allah kalau masalah bela anak sih, masalah saya ngomong. Maaf, aku pencet. Kalau masalah untuk anak-anak tanggung jawab itu insya Allah ada. Cuma kalau masalah 1, 2 yang harus lapor ya itu loh. Maksudnya masih saya tanyakan. Insya Allah yang lain nggak ada masalah. Semoga tidak ada masalah. Cuma itu 1. Kalau nggak ada yang ditanyain, bahas channel YouTube ya? Bahas YouTube ya? Monggo. Yeah. Oke ya? Bahas YouTube oke? Gak oke kabel. Sing oke. Oke. Siap saya. Jadi kemarin yang storytelling aku udah bahas belum di sini ya? Rebu kemarin. Aku kok lupa. Kalau ada yang ikut di minggu kemarin dan nganggep belum, tak baleni lagi. Kelihatannya aku ngomong sama anak ya kemarin. Anak yang siapa ya? Tapi nggak ada ya. Kalau nggak ada kita bahas storytelling ya, materi storytelling. Aku share screen. Udah kelihatannya ya. Aku buka kan kemarin. Yang tentang apa toh? Lupa saya. Ada kemarin muter tapi tak tinggal nanti. Oh ya, berarti sudah. Jadi kita nggak bikin storytelling ya. Kita bahas tentang sebenarnya editing sih sebenarnya. Cuman nggak bisa nggak bisa tak share ya editing ini. Banyak banget sebenarnya yang di editing ini bisa kita share ya. Cuman itu semua di HP ya. Di laptop aku nggak bisa download KineMaster, aku nggak bisa download InShot, aku nggak bisa download aplikasi. Tapi di HP aku bisa gitu loh. Jadi namanya adalah InVideo sebenarnya. Aplikasi namanya InVideo. Nah, aplikasi InVideo ini InVideo. Jadi aplikasi yang kita gunakan untuk bagaimana merubah bacaan atau web itu menjadi video.
Ini juga belum aku terjemahkan. Tapi kalau aku bahas materinya, mudah-mudahan ada yang mempraktekkan. Jadi InVideo. Di InVideo itu ada juga bisa di-download di aplikasi HP. Nanti boleh teman-teman coba InVideo. Ini juga salah satu cara dalam membuat konten, tapi tanpa ribet dan tanpa mumet. Tapi kembali lagi ada edit sedikit juga. InVideo. Kita agak bahas lebih detail ya. Nah, InVideo editing. Ngedit semakin mudah. Online video editor. Nah, ini kan. InVideo Pro. Jadi, ini adalah salah satu aplikasi di mana aplikasi itu bisa membuat kita mengambil sebuah teks. If you want to achieve better results, make a great impression. Jadi kita bisa membuat teks dan teks itu bisa dijadikan video. Video ini kita tidak lagi berpikir tentang spek komputer kita ya. Spek apapun bisa. Cuman yang di sini. Sehingga tidak membutuhkan spek komputer yang tinggi ya. Sering beda ini jelasinnya agak terbata-bata, public speakingnya belum belajar. Banyak orang yang pengen jadi YouTuber, pengen jadi tapi nggak semua orang bisa ngedit. Padahal untuk menjadi seorang YouTuber atau seorang content creator, karena itu nggak usah jago editing video. Dan di video ini kita akan sama-sama belajar gimana caranya menjadi content creator yang bermodalkan copy paste. Kalian nggak usah jago dalam editing video, nggak usah capek-capek cari ide konten, karena semuanya sudah disediakan oleh Google. Bahkan untuk kalian kaum berbakat, kalian bisa menggunakan teknik ini untuk menjadi seorang content creator di YouTube, dan tentunya ini akan menambah pundi-pundi penghasilan kalian. Hebatnya lagi, teknik ini bisa kalian adopsi dan kalian bisa terapkan di semua jenis konten dan tipe channel kalian. Apakah itu channel berita, kesehatan, maupun olahraga, semua jenis channel itu bisa menggunakan teknik ini. Karena pada tools kali ini, kita akan menggunakan artificial intelligence. Atau artinya, bahwa kita nggak usah terlalu capek untuk membuat video, karena mereka lah yang akan membuatkan kalian video. Jadi, tugas kalian sebagai content creator itu sangat simple. Pertama, kalian hanya wajib untuk mencari artikel yang relate dengan channel kalian. Dan yang kedua, kalian merubah artikel tersebut menjadi artikel yang baru. Dan bim salah bim, artikel kalian akan menjadi sebuah video dan siap untuk didistribusikan di YouTube channel kalian. Penasaran gimana caranya? Jangan skip video ini karena ada informasi yang sangat penting yang bakal gue share kalian. Oke, di step ini HP ya? Step di mana kalian mencari artikel. Artikelnya bebas, disesuaikan dengan tema channel kalian. Nah, di sini gue akan mencontohkan dengan artikel berbahasa Inggris ya, yang bertemakan tentang kesehatan. Nah, sebenarnya untuk artikel berbahasa Inggris maupun berbahasa Indonesia itu tidak jauh. Cepet-cepetin aja ya. Kalau sudah dirasa cocok dengan tema channel kalian, kalian tinggal copy dan tekan di bagian ini. Oke, step pertamanya udah selesai. Sekarang kita masuk ke step kedua, di mana kita membuka window baru di Google kita. Kemudian kita cari Lumen 5. Nah, inilah website sakti yang akan mengubah cara pandang kita menjadi seorang kreator. Swear ini untuk websitenya canggih banget, karena sebagian besar pekerjaan kita sudah dikerjakan oleh artificial intelligence atau robot. Dan lebih kerennya lagi, ini bisa kalian gunakan secara Nah, sebelum kita memulai proyeknya, kita mendaftar akunnya terlebih dahulu ya. Silahkan masukkan nama, email kalian, kemudian kombinasi password. Nah, ini gue skip aja ya, karena pasti akan mudah. Kemudian tekan create akun. Sampai di sini, kita akan diberikan 3 pilihan jenis proyek. Yang mana aja sebenarnya boleh kalian pilih. Gue akan memilih create video consistently for a brand. Pada menu ini kita dilampirkan beberapa template video yang kita bisa pilih secara gratis untuk kebutuhan video kita. Super sekali kalau nonton ya. Ketika serius harus kita stop. Nah bisa tonton sendiri ya.
Nanti lah bingung sendiri kalau ikut-ikutan. Jadi ngasih materi begini. Fokuskan tadi. Ngasih materi itu begini aja, kasih cuplikannya. Nah, selanjutnya biar teman-teman belajar sendiri. Jadi biar penasaran. Nah, jadi karena tugas saya hanya memantik sebenarnya, tugas saya hanya ngilik tik. Nah, selanjutnya teman-teman berkreasi sendiri. Begitu mau mangkel, awas besok tak gawe begitu teman-teman bikin terus nunjukin saya, wih, wong endeng aku iso. Nah, saya langsung tersenyum. Yes, gitu. Anakku iso kabeh, anakku kancaku. Nah, teman-temanku bisa semua. Jadi begitu ya, teman-teman. Jadi terkadang kita itu nggak punya kebingungan mau bikin konten itu kayak apa. Asalkan kita mau memutar otak kita sedikit saja, maka semuanya kan sudah disiapkan. Nah, gitu loh. Makanya disitulah yang sebenarnya kenapa sih di komunitas YouTuber itu harus ada yang selalu punya new idea. Jadi harus selalu punya sesuatu yang ingin. Kreativitasnya harus muncul. Dan itu sekali lagi ya aku mikir gitu loh, untuk komunitasku aku kudu gawe apa meneh. Itu yang dikerjakan by individu. Kalau yang dikerjakan by kelompok sudah dipikir sama Mbak Diana. Backing, ya kan? Dipikir juga sama bojoku bikin sinema. Itu yang main kelompok. Kalau kayak gini kan sendiri. Nah, jadi menu apapun bisa. Dan saya berharap pun juga nantinya ke depan itu punya pemikiran-pemikiran baru. Cuman ya sekali lagi, ya saya tidak menampikkan bahwa ketika teman-teman sudah capek, kreativitasnya akan sedikit mungset, nggak apa-apa gitu loh. Makanya kita ada kayak gini. Jadi untuk share, untuk dibicarakan. Karena sekali lagi orang hebat itu membicarakan ide. Orang biasa itu membicarakan tentang peristiwa. Nah, orang yang nggak bilangnya bodoh itu membicarakan orang. Jadi 3 quote. Jadi kalau kalian berbicara yang kalian bicarakan adalah orang dan itu keburukan. Nah, kita sekali lagi tidak terlalu punya nilai. Tapi kalau yang kita bicarakan ide, nah gagasan, apa yang mau kita terjemahkan. Kadang ada yang nggak mampu cara berpikirnya sampai di situ, tapi ya nggak apa-apa, perlahan-lahan. Di situ kadang-kadang. Ya, jadi itu tadi ya. Itu tadi pakai Lumen 5. Ada juga aplikasi yang satu lagi InVideo, ada 2. Jadi macam-macam. Lumen 5, kenapa saya tadi ambil Lumen 5? Soalnya itu pakai HP. Dan yang dicontohkan tadi kan Android. Dan itu kan kebanyakan punyanya teman-teman semua. HP Android. Bisa dipraktekkan. Yes, I am Android. Silahkan dipraktekkan sendiri. Makanya kan, pernah nggak teman-teman yang pernah dengar konten, tapi konten itu ada orang baca dan bacanya datar. Ada suara gitu. Kayak gosip, kemudian habis itu ada orang ngomong, terus video-videonya lewat, atau foto-fotonya lewat. Nah, seperti itu. Itu yang dinamakan bikin konten yang nggak mikir, tapi ada tool dan peralatannya. Tinggal kata-katanya, deskripsinya dimasukin, keluar suara, nah udah masuk di video. Ada yang nanya ini inbox, Mas kalau ikut Zoom kok sulit sekali masuknya. di page, Mbok. Jadi dia mau get. Linknya mana ya Mas Lu katanya. Oh, linknya mana? Ya udah nanti tak kasih. Mbak Sulimi ya. Minta di ini upgrade lagi, Indro. Zoom-nya, versinya. Kemarin punyaku juga begitu, versinya tak uninstall terus tak install lagi. Iya. Tuh. Ya kadang-kadang sih begitu, teman-teman. Ya nggak apa-apa. Itu yang penting kan mau belajar. Nggak apa-apa. Jadi itu ya teman-teman semuanya. Mengenai kreativitas yang harus kita bangun untuk mendapatkan konten.
Kreativitas selanjutnya mungkin Eca kan online bisa, kamu kan bisa bahasa Mandarin. Mungkin nanti bisa live sama aku kapan ditentukan. Nah, kan. Biar Nanti teman-teman yang WA-WA-an aja ya, ya, Mbak Diana. biar teman-teman yang majikannya berbahasa Mandarin itu juga bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Kan bukan hanya Kantonis dan bahasa Inggris saja. That's Oke. idea, itu namanya ide. Ini bisa bahasa banyak ini, Mbak Eca, ini harusnya brandingnya naik harusnya. Tapi ya nggak ngerti. Enggak juga. Nggak bisa ngomongnya. Kan, sekarang sudah ngomong kok. Kan insecure namanya. Gimana sih ikut public speaking kalau insecure ya? Ditanya jawab, nggak ditanya diem, anteng. Ya nggak bisa seperti itu. Harus sekarang cuap-cuap. Iya, sama Mas Santo digeret kayak kebo narung tali. Ayo maju. Ayo maju. Wah, jadi sampai ada di luar omongan bahwa mlebu komunitas kayak dicucuk kebo irunge geret kalor, geret ngidul. Aku sing wis suwi meneng ae. Jadi nggak apa-apa. Semakin asumsi di luar sana begitu, berarti kita kan artis karena diomongin. Kurang ngomong loh. Bukan ada yang ngomong. Dan kebetulan yang penting tidak pernah mati gaya. Mati gaya berarti bukan komunitas YouTuber Hongkong. Oh yeah. Gayanya tidak mati gaya. Kan iya loh. Nih Mbak Sulimi baru masuk. Nah, nih biar mau nanya dia. Wis Mbok takonono Mbok. Ayo Mbak, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Mumpung Mbok nggak jogo permaisuri ini ya. Nah, iya. Ini tanda-tanda Ratu mau memasuki area tempat tidur kita. Ya wis paten. Mbak Sulimi, silahkan. Mau ngobrol, mau tanya Mbak Sulimi. Sudah gelap soalnya. Selamat datang di komunitas YouTuber Hongkong. Mbok Yani. Iya, Mbok Yani Baktiari ngrungono tok Mbak Siti terapis. Oke, lanjut. Mbak Lucy juga. Oke, Mbak Sulimi, silahkan. Udah digelapin, udah mati lampunya. Anak udah tidur. Udah tidur sama nenek. Enggak, sama bayi. Oh, sama bocil-bocil. Gimana? Sekarang udah masuk. Iya, mau nanya itu yang waktu pernah saya lihat Zoom, kan saya nggak ikut langsung ya. Mau nanya tentang VPN waktu waktu yang dimaksud dengan VPN itu loh, saya belum paham. Ada yang mau jawab sebelum saya jawab? Oh, nggak ada. Semua udah pada tenang. Udah masuk kandang semuanya. Oke. Tak jawab ya karena udah silent. VPN itu virtual personal network. Jadi VPN ini biasanya digunakan pada faktanya atau pada kenyataannya VPN itu digunakan untuk ketika kalau kita di Indonesia kita tidak bisa mengakses situs atau web tertentu dikarenakan peraturan negara kita, maka kita bisa menggunakan VPN untuk bisa mendownload atau mengambil sesuatu dari misalnya nih TikTok, ya kan? Di Hong Kong ini kan tidak mengizinkan TikTok, ya kan? Pada saat di Hong Kong tidak mengizinkan TikTok, tapi kenapa anak-anak bisa main TikTok? Pada saat dia mendownload aplikasinya itu, dia pasang aplikasi atau pasang sesuatu di HP-nya dia VPN. Dipasang VPN-nya dulu, baru di-download. Nah, VPN itu fungsinya adalah mengaburkan sampean berada di wilayah mana. Itu dasarnya VPN. Nah, kemudian dasar VPN itu kemudian digunakan
oleh para pemain YouTube untuk mendapatkan gaji atau uang dari AdSense yang lebih tinggi dari biasanya, dari organik atau cara normal. Seperti itu. Cocok kalau sampean tanya ke sini. Kalau tanya di grup nggak tahu dijawab apa enggak. Nah, kalau di grup langsung praktek sih soalnya. Jadi kinerjanya adalah, saya menceritakan sampean terjemahkan ya, karena saya di aplikasi ini atau di channel YouTube ini nggak saya pakai. Yang saya pakai di channel YouTube yang lain. Jadi ketika kita mendaftarkan VPN atau mendownload VPN, apa aja macam-macam di Google banyak banget VPN yang bisa kita ambil, kita download. Setelah di-download, kemudian kita memilih negara. Itu artinya apa? Devices kita, devices itu HP. Kita sebutnya sebagai devices atau alat atau perangkat. Sebenarnya bahasa Indonesianya itu perangkat. Perangkat kita itu ketika sudah download VPN maka sudah diblurkan, sudah kabur. Jadi lokasi dan letak sampean itu sudah tidak bisa terdetek. Nah, pada saat tidak bisa terdetek, otomatis ya kan, kita memilih di situ dikasihkan lokasi negaranya. Ya kan, pada saat dikasih lokasi negaranya, rata-rata teman-teman yang mau gajinya gede di YouTube ambilnya Amerika. Karena nilai iklan di Amerika itu tinggi. Dan AdSense akan memberikan uang, sejumlah uang ketika iklan tadi masuk ke channel YouTube kita, kemudian diklik. Sampai di sini bisa dipahami Mbak Sulami? Mbak Sulimi apa Sulami tadi? Sulimi. Dari situ sudah bisa sampai pahami. Nek sudah bisa, saya lanjut lagi, ya kan? Di saat sudah di konten itu ditonton, otomatis ya yang nonton jangan sampean sendiri. Jadi di perangkat tadi kan ada Gmail kita kan, otomatis. Nah itu jangan diri kita sendiri, pastinya kan ikut gabung di kelompok-kelompok atau di grup-grup, otomatis. Nah, yang nonton kan yang tergabung di grup tersebut. Nah, seperti itu. Akhirnya terus gantian dengan tata cara ABCD. Terus kalau grupnya isinya 30, berarti konten kita ditonton 30 orang misalnya. Nah, ketika ditonton 30 dengan aturan harus ngeklik iklannya. Nah, iklannya kan terklik. Lah kalau iklannya terklik, berarti di channel sampean ada tabungan 30. Dari iklan yang diklik sama grup-grupnya tadi. Begitu ceritanya. Maksudnya kalau grup-grup yang tadi itu grup-grup yang ada di aplikasi itu maksudnya gimana? Kenapa? Kurang paham tadi, maksudnya yang grupnya itu, maksudnya grup VPN itu atau grupnya itu ada di mana gitu maksudnya? Ya kalau grup-grup itu ya banyak di luar-luar sana Mbak. Kalau di sini kami nggak ada. Tapi kalau sampean mau rekomendasi grup-grup nanti sampean japri aja ke saya, tak kasih tahu. Gitu. Kadang ada yang anak nggak mau gitu loh. Jadi itu untuk meningkatkan nilai AdSense, nilai uang di iklan karena namanya YouTube cari uang. Karena sampean nanya tak jawab gitu. Iya, pengen tahu dan pengen ya penasaran aja, pengen tahu, dan kalau kita bisa kenapa tidak gitu. Boleh, nanti sampean japri karena ini kan forum ini kan kebuka ini di live Facebook. Live Facebook. Jadi nanti sampean karena kan ada yang nggak suka nek saya ngomong terus nanti tahu nyinggung atau Oke. Nanti sampean tadi kan sudah inbox, nanti tak kasih tahu pos-posnya atau teman-teman yang ada di grup-grup kayak gitu. Tapi biasanya syaratnya channel sampean sudah monetisasi. Oh, oke. Nah, kalau channel sampean belum monetisasi nanti biasanya ditawarin mau beli jam tayang enggak atau subscribe kayak gitu ada. Oke, paham. Nah, aku malah paham sama sekali. Ya, itu banyak banget di luar sana. Tapi karena saya ditanya ya tak jawab. Nah, sekarang boleh saya tanya apa Mbak Sulimi masih ada pertanyaan? Tanya dulu Mbak. Untuk sementara cukup. Penjelasan saya sudah bisa dipahami Mbak.
Sulimi. Oh, paham. Nah, nanti kalau belum paham, kita kopi darat, sampean main ke komunitas YouTuber Hongkong. Kopi darat. Oke. Kopi bareng Mbak Sulimi. Oke. Kalau saya dibeliin kopi ya saya seneng gitu. Kan mungkin ingin gitu. Gampang Mas, engko tak wedangi. Gitu. Wes, ada yang lagi mau tanya? Saya Mas. Monggo. Kalau YouTube saya itu kok kebanyakan iklannya kok sampai 2 jam, ada yang 1 jam lebih. 2 jam kok banyak iklannya, gimana itu Mas? Jadi gini, kalau iklannya 1 jam 2 jam sebenarnya itu adalah orang yang memasang iklan AdMob. Artinya begini, saya sebagai konten kreator, saya mendaftarkan channel saya untuk diiklankan di channel-channel YouTube orang lain. Bisa dipahami? Paham. Nah, jadi kalau kontenku panjangnya 2 jam, ya itu diiklanin. Dan sayanya bayar ke YouTube. Nah, terus YouTube menaruhnya ke salah satunya ya di channel sampean. Ya males kalau nonton iklan 2 jam. Ya, sedangkan ibaratkan sampean kan bisa skip. Boleh ya? Nah, silahkan lah ngapain. Nah, sampean pertahankan nonton ya. Yang seneng pengiklannya jadi tahu gitu. Ya sampean kalau nggak seneng ya skip loh. Simple kan. Banyak itu teman-teman bilang, "Ih, kenapa sih YouTube-mu banyak iklannya daripada YouTube-mu?" Sebentar-bentar iklan, sebentar-bentar iklan. Jadi kan sampean setting juga iklannya. Aku nggak ngerti. Nggak tahu, Mas. Ya makanya, ya aku sih nggak pernah setting. Aku nggak pernah setting itu. Oh, ya sudah. Kalau sampean nggak pernah setting, berarti kualitas ngupload sampean mungkin bagus atau kualitas video sampean tertandai oleh YouTube. Akhirnya YouTube merekomendasikan iklan di channel sampean, di konten sampean. Tapi setiap YouTuber itu pasti ada iklan ya Mas ya. Maksudnya walaupun nggak panjang, nggak pendek itu tetap selalu ada iklannya. Ya normalinya ada karena semuanya iklan itu banyak definisi tergantungnya. Jadi kalau iklan itu ada yang kualitas video kita itu mungkin 720, iklannya bagaimana? Kualitas videonya 1080, iklannya bagaimana? Kualitas 4K, iklannya bagaimana? Terus view kita udah mencapai 100K, iklannya yang mana yang masuk? Kemudian, jadi si AdSense atau si YouTube atau si Google itu punya aturan-aturan main terhadap iklan. Jadi semakin orang itu view-nya tinggi, jadi iklan yang masuk ke tempatnya dia juga bisa dipastikan. Jadi kan pengiklan nggak mau kalau diiklankan ke channel yang nggak ada yang nonton. Betul. Nah, makanya bayaran yang lebih tinggi ya yang penontonnya banyak. Nah, itu rahasia ya sekali lagi. Jadi kita mempelajari sendiri, Mbak. Omongan saya ini nggak semerta-merta benar. Tapi bisa jadi nanti YouTuber lain itu punya pandangan lain. Nah, kalau YouTuber lain punya pandangan yang berbeda, sampean jangan blok setting dulu. Artinya, aku dikandani si Sandrung ini. Nah, jangan. Paham. Dengerin dulu gitu. Kalau ternyata kecocokan ilmunya sama dari apa yang saya sampaikan, berarti kebanyakan cara berpikirnya ke situ. Tapi kalau yang berbeda itu tambahan pengetahuan buat sampean. Terkadang kan anak-anak justru ketika kita kasih tahu terus didebat kalau nggak sama yang disampaikan. Betul. Nah, setelah didebat jatuhnya ribut. Nah, setelah jatuhnya ribut, nama-nama saya dibawa-bawa. Paham. Nah, di titik itu bisa dipahami. Harusnya makanya pada saat kita mendengarkan masukan dari satu orang, kemudian kita ngomong dengan orang lain, mempunyai masukan yang berbeda, harusnya kita punya khasanah ilmu pengetahuan yang lebar kan. Tapi jangan ilmu yang didapat dari sini itu terus dipertentangkan dengan yang di sana. Terlepas ilmunya di sana lebih tinggi, saya lebih rendah,
atau mungkin rada gaya sidik, saya lebih tinggi di sana lebih rendah. Tapi anggap aja bahwa ilmu itu dikolaborasi di diri kita sendiri. Nah, Ya, Pak. itulah. Jadi disitulah yang kadang-kadang menyebabkan Pro dan kontra. ketika kita belajar, nah gurune ketut, sing ngajari ketut gitu. Jadi di situ yang lebih penting, karena ada satu orang sufi yang mana sekali lagi dia benar-benar berhati-hati dengan dirinya. Jadi dia itu punya hewan piaraan. Misalnya saya nih punya hewan piaraan namanya kambing. Nah, di samping rumah saya itu punya rumah, terus ada rumput liar. Ya, terus kambing saya nggak ada. Ya kan, pada saat kambing saya nggak ada, tak cari nggak ada. Ternyata numpang ke tetangga. Lah makan rumput liar tadi. Saya ketakutan setengah mati. Terus saya minta maaf ke yang ke tetangga lah ya. Tetangga kan nggak tahu apa-apa. Itu juga bukan rumput saya yang nanam. Kalau kambingnya yang mau makan ya silakan. Berarti perangai saya kan baik. Jadi kesalahan yang dilakukan si kambing, kalau kita bicara kambing ini kan kambingnya ini bodoh. Dia nggak tahu di sebelah mana, yang penting dia makan kan. Jadi saya juga tidak boleh menyalahkan, makanya ketika saya menyampaikan ke sampean, nanti di tempat lain ada ilmu-ilmu baru ini. Jadi kalau ada ilmu-ilmu baru diserap aja. Terus dikembangkan sendiri, disimpulkan. Jangan apa yang selalu saya sampaikan itu menjadi patokan karena ada hubungan baik antara saya sama sampean. Akhirnya, nah itulah yang terjadi. Kenapa dunia ini terjadi perselisihan? Karena perbedaan pendapat tadi langsung kita benturkan. Paham. Makanya ada mazhab A, mazhab B, mazhab C. Nah, pelajarannya udah sampai di titik itu. Tapi ya sudah, itu sedikit pengetahuan di dalam bermain YouTube. Karena YouTube tidak membongkar, sekali lagi, dapurnya mereka, AdSense-nya mereka, nilainya mereka. Sehingga para konten-konten kreator itu mencoba merumuskan. Seperti itu. Kadang-kadang ketika saya ngomong kayak gini, lah kayak sampean membalikkan lowong bayaran saulane gurung kok wis kakean teori. Nah, ada yang berbicara seperti itu kan. Nah, kalau ada orang yang enggak dalam artian cara berpikirnya tidak lebar, tidak luas, ya seperti itu. Wong bayaran cek gak sepiro kok ngajari wong. Nah, ada sistem pemikiran orang mungkin ada seperti itu. Jadi ya, seperti itu. Iya. Cuma dilihat aja lah. Ya enggak, maksudnya kan saya menceritakan di sini juga gitu. Iya. Paham. Kadang ada yang ngomong subscribe baru segitu aja gitu. Nah, kalau saya berpikir walaupun duit saya sedikit, walaupun subscriber saya sedikit, ketika saya bisa berbagi sesuatu dengan orang lain, itu sudah value, itu sudah buat saya. Daripada subscriber atau nilai kita tinggi, tapi berbagi aja medit. Yo, betul sekali. Silahkan disimpulkan sendiri. Kalau masalah gede-gedean bayaran ya nggak perlu aku omongin kan. Betul. Soalnya. Ya saya berani ya karena saya jadi sekarang ini kan dari ilmunya Mas Sandro. Terima kasih. Nah, itu kan sampean berusaha. Iya. Jadi kayak gitu ya. Jadi iya. Iklan yang dibicarakan tadi itu seperti itu. Nanti kalau ada ilmu baru, sampean dengerin dulu, sampean resapi dulu faktornya. Karena persepsi itu pasti beda-beda para konten-konten kreator. Iya, oke, dicoba lagi nanti. Nah, kalau di tempat sampean yang kurang adalah personal branding. Jadi personal branding. Ya, di channelnya sampean personal branding itu begini, Mbak. Yang di mana, Mas? Kebetulan di personal branding itu saya bangun di channel saya. Jadi saya tidak mengutamakan ya. Jumlah konten saya hampir 549 atau 546. Hampir 60. Jadi personal branding itu juga saya bangun
di komunitas. Nah, jadi pada saat saya konten, saya benar-benar ingin menunjukkan kalau orang nonton konten saya, wah arek iki iso mikir, wah arek iki ngerti, wah arek iki ternyata paham, wah arek iki dengan gaya berbicaranya seperti ini, paham nggak? Yang mau aku sampaikan itu. Wah arek iki duwe ide ini, duwe ide itu. Ya saya fokus ke situ gitu. Walaupun yang nonton nggak sampai 100, tapi kalau ada 2 atau 3 dan dia bilang, Mas terima kasih ya kontennya menginspirasi saya. Itu udah cukup buat saya. Nanti berjalannya waktu saya tambah lagi. Karena orang kan beda-beda. Ada yang cari komedi, ada yang nyari pengetahuan, ada yang cari DIY namanya. Jadi semuanya dibikin sendiri, tutorial. Ada yang nyari itu gitu. Nah, saya memfokuskan ke situ, membangun diri saya sendiri dengan cara begitu. Makanya saya tadi bilang storytelling. Ternyata storytelling itu adalah jembatan atau salah satu konten di mana orang nggak tahu kita siapa, orang yang nggak paham diri kita siapa, itu dengan storytelling itu orang jadi memahami. Gitu loh. Jadi kalau di YouTube itu ada klasifikasi. Ada how to, ada sport, ada entertain, ya kan? Ada personal and blog. Nah, kalau video kita itu personal dan blog, ya otomatis harusnya menceritakan kita. Nah, itu di match kan. Begitu. Nah, sampean kan agent. Ya sudah, tonjolkan itu. Jangan justru ditutupi. Tapi yo ada sedikit kontroversi ya. Sekali lagi ada sedikit kontroversi nanti. Khawatirnya kalau ada yang nggak suka kan ABCD bla 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 bla. Tapi kan ya kembali lagi itu depend on sampean sendiri. Gitu. Nggak ada masalah sih menurut gue. Bagaimana mengemas aja sih. Tutor ABCD ya nggak perlu disebutkan nek aku iki sini opo. Anggap aja saya sama dengan sampean. Tapi kan pemikirannya, konten yang disajikannya kok mengedukasi banget. Nah, kan yang dicari itu. Oke, terima kasih. Udah hampir 4 jam ini kita. Setengah 12. Ya. 1,5 jam luar biasa. Sekali lagi semuanya udah ke kandang. Ya saya ambil alih. Harapannya nanti minggu depan sampean yang handle. Karena sampean pakai PC ya atau siapapun. Nah, ada yang baru hadir di Mbak Yanti Marianti. Yang baru hadir di fanpage yang sudah dijawabin sama Mbok Diana Anjumi karena dia sudah nggak bisa ngomong tapi tangannya bisa bergerak. Terima kasih Mbok Diana Anjumi. Saya bagian yang ngomong sama Mbak Eka-nya. Saya ibunya yang bagian bergerakkan tangan untuk menjawabi mereka. Nah, ini yang dinamakan saling mengisi, Mbak Eka. Jadi posisi di mana yang saling diisi. Nah, itu harapannya nanti kan sampai udah sama Mbak Adel kan. Jadi bagaimana nanti bisa saling mengisi satu di antara yang lain. Mengambil posisi tanpa harus disuruh, tanpa harus apa. Kalau memang nggak tahu ya ditanyakan. Jadi ini biar apa yang dilakukan keputusannya itu tidak. Nah kan di komen kan jalan terus tuh. Iya. Bu Diana Ibu kan Diana. Dia ngambil bagiannya karena dia nggak bisa ngomong, harus dimatikan lampunya, segala sesuatunya. Tapi mungkin dia ketawa aja juga nggak ditahan dia. Kita omongin. Oke, itu saja. Terima kasih juga yang telah hadir di fanpage-nya komunitas YouTuber Hongkong. Sekali lagi mudah-mudahan yang sedikit ini, yang secuil ini, yang seemprit ini bisa membuka, bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang ada di Zoom dan yang ada di page. Jadi mudah-mudahan akan memberikan manfaat dan sekali lagi kebenaran ya miliknya Gusti Allah. Gusti Allah. Dan hanya miliknya Tuhan. Dan segala petunjuk juga karunia Gusti Allah.
Nah, kalau di bahasanya orang NU, wallahu muwafiq, wallahu alam bisawab. Terima kasih. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih buat